Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi tugas modul 1.4 budaya positif, yakni keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya Dwi Hidayat SPDMT, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Dengan fasilitator PGP angkatan kelima yakni Ibu Nita Harini dan pengajar praktek PGP angkatan kelima yakni Bapak Musyafah Hasan SAG. Keterkaitan antar materi yaitu ada 4, dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, yakni dimulai dari filosofi pemikiran Ki Dewantara, nilai dan peran dari guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Tujuan akhir dari pembelajaran modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 menurut saya bahwa seorang guru, khususnya guru penggerak, harus dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga menghasilkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Dewantara. Ada 6 yang disampaikan, diantaranya 1, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. 3, guru ibaratlah petani. Sekolah ibarat lahan dan murid ibarat benih, serta guru ibarat petani, sehingga petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawatnya dengan baik. Budi pekerti, yakni bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akhirnya akan menimbulkan tenaga. Sehingga budi pekerti haruslah lebih baik dan dibuat menjadi baik. Berpusat pada anak, guru dan siswa hendaknya berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa. Yang terakhir, yakni bermain, siswa sejatinya adalah anak-anak yang senang dengan bermain, sehingga permainan yang mendidik diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nilai dan peran dari guru penggerak. Dari pernyataan Ki Dewantara tersebut, maka guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak ada 5, diantaranya 1, mandiri, 2, reflektif, 3, inovatif, 4, kolaboratif, dan kelima adalah berpihak pada murid. Sedangkan peran dari seorang guru penggerak, yakni 1, harus menjadi pemimpin pembelajaran. 2, menjadi coach bagi guru yang lain. 3, mendorong terjadinya kolaborasi. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. 5, dapat menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Di antaranya, 1, buat pertanyaan. 2, ambil pelajaran. 3, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. 5, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang terselenggara di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan-pertanyaan dari modul 1.4 diantaranya sebagai berikut. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yakni tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Menurut saya, disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri.
Teori kontrol, yakni kontrol perilaku adalah perasaan seorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu dengan dimensi keyakinan diri, adanya dukungan, serta dukungan teknologi. Teori motivasi hukum dan penghargaan, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hutang. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Posisi kontrol guru ada kurang lebih 5. Di antaranya 1, memberi hukuman, memberi rasa bersalah, sebagai teman, tempat memantau, dan kelima sebagai murid. Kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup, 2. Penguasaan, 3. Kesenangan, 4. Kasih sayang dan rasa diterima, 5. Kebebasan. Tentang keyakinan kelas. Melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi, ada 3 tahapan untuk melaksanakan tentang segitiga restitusi itu. 1. Dengan menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positifnya, dengan harapan dapat mewujudkan budaya kelas atau budaya sekolah sesuai harapan, yakni aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diyakini secara bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, dan ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau disiplin siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Terkadang sikap dan peran saya tersebut berbenturan dengan kebiasaan di sekolah, yakni belum konsisten dan sama dalam penanganan seperti apa yang hanya dicatat dalam buku pelanggaran. Ada yang langsung menghukum siswa sebagai langkah tepat untuk menerapkan disiplin, dan ada juga yang hanya ditegur. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat dan para pihak yang berwenang dalam penanganan permasalahan ini. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disiplin siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru dapat dengan segala kewenangannya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat memahami dan mempertanggungjawabkan perilaku serta dukungan murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait dengan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan pada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer, dan saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga saya merasa bangga dengan murid yang telah dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki. Pertanyaan kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya yang saya lakukan tidak secara utuh dan juga belum mengetahui nama konsepnya dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara yang saya berikan, bukan pendapat siswa atau cara yang siswa inginkan secara sadar dan usaha. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah konsolidasi dan kolaborasi yang dilakukan di antara semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas ataupun di sekolah, serta adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Konsolidasi dan kolaborasi seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung terhadap proses pembelajaran yang berkualitas. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Guru bergerak dan menggerakkan, maka Indonesia akan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.